Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kembali lagi di Bimbel Lulus ASN. Insya Allah hari ini kita akan sharing-sharing kembali terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam administrasi pendaftaran CPNS. Baik, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama, terkait dengan kesalahan-kesalahan ya dalam administrasi CPNS ini, tentu ini by experience ataupun berdasarkan dari pengalaman-pengalaman eh, teman-teman ataupun rekan-rekan saya yang pernah ya mengalami kegagalan dalam pengisian administrasi ataupun keteledoran bahkan kesalahan sepele yang dilakukan oleh mereka. Baik, perkenalkan nama saya Khairul Rijal, Widya Suara Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Insya Allah hari ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana biar kita menghindari kesalahan-kesalahan dalam administrasi CPNS. Sebelumnya, sebagai pengantar, kita ketahui bahwa seleksi CPNS terdapat tiga tahapan. Yang pertama tahapan administrasi, yang kedua seleksi kompetensi dasar, kemudian kompetensi bidang ya, SKD dan SKB. Namun sebelum ke SKD dan SKB, yang paling utama adalah seleksi administrasi. Ketika kita telah melewati tahapan ini, barulah kita bisa mendapatkan tahapan selanjutnya, yaitu mengikuti tes seleksi kompetensi dasar. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali peserta yang gagal karena kesalahan-kesalahan yang sepele ya. Kalau tidak salah ada banyak sekali di tahun 2024 yang lalu yang mengikuti eh, tahapan administrasi, akan tetapi setelah itu banyak juga yang gugur ya karena eh, akibat kesalahan atau kelalaian. Maka kita akan membahas ya jenis-jenisnya dari kesalahan baik itu secara administrasi ataupun teknis yang lain-lainnya. Serta yang paling penting eh, bagaimana cara menghindarinya seperti itu. Baik, jenis yang pertama, kesalahan yang pertama adalah kesalahan pengisian data. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa eh, yang paling utama adalah pengisian nama, kemudian nomor induk KTP dan yang lain-lainnya itu sangatlah penting ya. Bahkan itu disesuaikan dengan ijazah ataupun akte kelahiran ataupun KTP dan kartu keluarga. Seharusnya kita memiliki eh, kesamaan ya, sehingga tidak ada dokumen yang tidak sesuai. Nah, maka dari itu yang untuk tahapan pertama ini sebenarnya yang paling penting adalah KTP ya. Nama harus sesuai dengan dokumen resmi baik itu KTP ya, ataupun KK atau bahkan ijazah dan dokumen lainnya. Kemudian tempat tanggal lahir salah input. Nah, ini teman-teman, ternyata di eh, website ya, SCASN BKN itu ada namanya tempat tanggal lahir berdasarkan KTP dan juga tempat tanggal lahir itu versi yang lainnya. Misalkan saya secara pribadi saya lahir di Batu Raja, suatu tempat di Sumatera Selatan, kabupaten. Nah, tetapi ternyata juga dimasukkan yang namanya kabupatennya ya. Ternyata Batu Raja adalah salah satu tempat ya yang ada di Okuan Komering Ulu, Oku seperti itu. Nah, ini juga penting untuk kita tak ketahui ya. Seandainya teman-teman mungkin lahirnya di mana ya? Misalkan di eh, Muara Enim. Muara Enim itu adalah kabupaten. Nah, sedangkan kecamatannya banyak ya. Mungkin kita lahir di Tanjung Enim, mungkin kita lahir di Gelombang dan yang lain-lainnya. Tetapi ketika input itu juga ada opsi atau pilihan menentukan kabupaten mana kita dilahirkan, seperti itu. Kemudian salah pilih formasi atau instansi ini penting teman-teman. Jadi teman-teman melihat requirement atau persyaratan yang harus kita miliki, terutama jurusan yang kita pilih itu ataupun jurusan yang kita miliki atau yang kita saat ini dapatkan itu sesuai nggak dengan formasi atau instansi yang membutuhkan. Ketika kita salah ya, misalkan nih ada teman yang mengambil formasi ilmu ekonomi ya, ternyata jurusan dia cuman ekonomi syariah misalkan. Sebenarnya secara makna ya, ataupun secara kalimat itu pun sudah berbeda ya. Maka saya sangat rekomendasikan jangan sampai salah pilih formasi. Kalau bisa sesuai dengan apa yang kita tamatkan. Misalkan kita jurusan ilmu ekonomi, ambillah persyaratan yang ilmu ekonomi yang ada jurusan kita. Jangan sampai mirip-mirip ataupun
sedikit ada kesamaan. Bagusnya adalah sama persis seperti itu. Yang selanjutnya adalah data pendidikan tidak cocok dengan syarat. Nah, ini penting, teman-teman sekalian. Data yang kita miliki itu harus sesuai dengan persyaratan. Baik itu ijazah, transkrip nilai, dan yang lain-lainnya. Itu penting sekali ya. Jangan sampai kita salah upload, jangan sampai kita salah submit. Kesalahan-kesalahan yang kedua adalah, kesalahan lainnya adalah salah upload dokumen. Misal nih, ada beberapa contoh case orang ya, dia salah ukurannya. Seharusnya berapa KB, dia terlampau tinggi ya. Atau formatnya seharusnya JPEG, dia PDF. Itu salah. Yang kedua, dokumen tidak terbaca atau blur. Makanya kalau kita mau scan, scanlah pakai mesin scan atau pakai mesin printer. Jangan pakai HP karena kualitas ya ataupun eh, nantinya tidak takutnya khawatir nanti terbaca atau blur. Kemudian tidak lengkap, lupa KTP, lupa ijazah ataupun yang lain-lainnya. Salah mengupload ya ataupun lupa mengupload. Yang ketiga adalah ataupun kesalahan yang lainnya adalah ketidaksesuaian dokumen. Ijazah tidak sesuai dengan formasi, surat lamaran tidak sesuai dengan template. Nah, ini penting sekali teman-teman. Seandainya teman-teman mengambil formasi seperti saya Widya Iswara di Kementerian Agama, maka surat lamarnya harus sesuai dengan kementerian masing-masing. Kementerian Agama memiliki template-nya masing-masing, sehingga jangan sampai kita membuat surat lamaran, kita ambil mungkin kementerian yang lain, misalkan Kementerian Kesehatan, kita jadikan eh, template kita untuk melamar di Kementerian Agama tidak masuk ya ataupun tidak sesuai. Yang keempat adalah surat tidak ditandatangani, lupa ya, atau sudah ditandatangani tapi lupa memakai materai. Nah, nanti kita akan coba untuk membahas tentang bagaimana mencantumkan atau membubuhkan materai elektronik di tanda tangan kita. Itu nanti ada materi khusus. Masalah teknis yang penting juga, teman-teman sekalian, ketika kita hendak mengupload ya atau mengunggah dokumen kita, jangan sampai kita pastikan ya, jangan sampai eh, bandwidth ataupun sinyal yang kita miliki itu tidak stabil, sehingga akan mengganggu proses upload ataupun unggah dokumen. Yang kedua, tidak menyimpan bukti pendaftaran. Teman-teman ketika sudah melakukan pendaftaran harusnya di save ataupun dicetak ya, bahwa kita pernah mendaftar di tanggal berapa, di jam berapa, itu ada tertulis tercantum ya. Dan jangan sampai teman-teman, masalah teknis yang paling penting juga adalah kita selalu mengundur-undur waktu atau deadline yang mepet sehingga terlambat mensubmit. Misalkan hari ini tanggal berapa? Kita ini tanggal 11 ya, tanggal 11 bulan April. Nah, kita hari ini adalah deadline-nya misalkan. Tetapi karena kita mengundur-undur ya, mengulur waktu, akhirnya di pukul 11.59 kita mau submit. Ternyata karena koneksi internet kurang baik, kurang stabil, akhirnya kita baru submit 12.01. Akhirnya apa? Teman-teman gagal untuk mensubmit datanya. Sehingga sudah pasti kalau data kita tidak masuk, maka kita akan apa namanya mengalami kegagalan. Bahkan ya tidak terdaftar ya. Karena dikatakan gagal itu karena memang dia daftar, tapi ini masalahnya terlambat submit. Kemudian penyebab kesalahan teman-teman yang paling penting adalah ada beberapa hal yang harus dipelajari dan harus diingat. Yang pertama, membaca pengumuman dengan teliti. Ternyata banyak sekali penyebab kesalahan itu orang hanya membaca sepintas, sekilas ya. Mungkin dia sudah membaca dari kementerian lain. Ternyata kementerian kita ada eh, persyaratan yang beda dengan kementerian lain. Nah, itu juga penting. Makanya kalau kita membaca harus detail, harus teliti, dan juga harus dibaca sampai akhir. Sehingga informasi yang kita dapatkan itu eh, cukup dan bisa kita pahami. Kemudian teman-teman, karena waktu semakin dekat ya dalam pembukaan CPNS, harusnya kita harus mempersiapkan dengan sedemikian rupa dan sematang mungkin. Ternyata banyak sekali orang yang hendak mendaftar CPNS ini baru mau mendaftar, baru mau mempersiapkan berkas atau dokumennya. Itu juga ternyata penyebab kesalahan. Kemudian terlalu pede, percaya diri, ya, sehingga dia yakin bahwa dia akan lulus. Belum tentu ya, dan mudah terburu-buru ya biar cepat submit takutnya nanti deadline-nya mendekati tapi tidak
perlu seperti itu ya, karena kesalahan yang terjadi biasanya diakibatkan karena terlalu percaya diri dan juga karena tergopoh-gopoh atau terburu-buru. Kemudian yang terakhir tidak memeriksa ulang sebelum submit. Nah, ini ada namanya resume sebenarnya nanti di akhir. Nah, di resume itu bisa kita lihat mana yang belum kita tulis ataupun belum kita upload itu bisa kita lihat. Maka teman-teman harus memeriksa. Jangan sampai kita mungkin karena buru-buru tadi tidak memeriksa lagi, akhirnya data yang kita submit itu tidak tidak tepat ya, seperti itu. Apa akibatnya kalau kita tidak bisa melakukan ya, meminimalisir kesalahan? Akhirnya, yang pertama, teman-teman mohon maaf, langsung dianggap gugur di tahap administrasi. Akhirnya apa? Tidak bisa lanjut ke seleksi selanjutnya, yakni SKD, seleksi kompetensi dasar. Akhirnya apa? Harus menunggu ya seleksi tahun depan. Wallahu alam ya, belum tentu kita tahun depan akan ikut lagi ya, atau formasi yang kita ambil itu ada lagi ya. Nah, itulah yang terakhir, kehilangan peluang pada formasi impian karena tidak menutup kemungkinan misalkan kita mau menjadi dosen ya, di tahun ini kosong di formasi tersebut. Nah, maka dari itu kehilang kesempatan yang kita dapati jangan sampai disia-siakan seperti itu. Tips ya dari saya teman-teman sekalian untuk menghindari kesalahan, yang pertama lah yang paling penting adalah membuka pengumuman ya dengan cermat, dengan teliti, membaca dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, kemudian cek dan cocokkan semua data dengan dokumen yang asli ya. Seandainya ada yang kita ketik ya atau kita unggah, itu harus disesuaikan dengan atau dikomparasikan, ya, dibandingkan dengan dokumen asli apakah sudah benar, misal nomor induk KTP, misal nomor ijazah ya, misalkan eh, dokumen yang lainnya itu harus dicocokkan dibandingkan dengan yang asli. Kemudian yang ketiga, gunakan checklist dokumen. Kalau teman-teman ya, saya rekomendasikan checklist aja ya. Dicetak nanti di checklist yang mana yang belum, mana yang sudah. Kemudian minta teman bantu periksa ulang boleh ya, kalau punya teman, partner atau siapapun itu, dilihat apakah sudah benar ataupun sudah tepat ya. Terakhir, upload lebih awal. Ini rekomendasi. Kenapa? Banyak orang ya di tahun 2024 dulu, karena materai itu katakanlah tidak terdistribusi secara merata, akhirnya diundur ya pendaftaran itu beberapa hari. Syukur kalau diundur, kalau tidak, akhirnya kita lewat. Akhirnya kita tidak bisa mengikuti seleksi. Maka dari itu rekomendasinya adalah mengupload di awal waktu ya. Misalkan satu pekan, tanggal 1 sampai 7 ya tanggal 1 kita mulai ya. Setidak-tidaknya tanggal 2 seperti itu. Ini ada satu case ya, contoh studi kasus terkait dengan kesalahan dalam memilih jurusan atau kualifikasi pendidikan. Budi memilih formasi analis hukum, tapi ijazahnya S1 manajemen. Ditolak di seleksi administrasi. Kenapa? Karena tidak sesuai kualifikasi pendidikan. Ini yang paling penting ya. Mungkin ini agak terlalu jomplang atau sangat berbeda. Misalkan kita analis hukum, kita jurusannya apa? Hukum keluarga. Nah, ternyata tidak sesuai sebenarnya ya. eh, dengan formasi mungkin dia lebih spesifik ke hukum murni ya ataupun apapun itu. Sedangkan hukum keluarga mungkin lebih di apa namanya formasi Kementerian Agama, mungkin penyuluh agama atau penghulu seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai kita memilih kualitas pendidikan kita tidak sesuai dengan formasi yang diinginkan oleh instansi. Sebagai penutup, teman-teman, tahap administrasi merupakan tahap paling awal dan paling menentukan. Maka dari itu, persiapkan dokumen dengan baik, cek dan recheck, jangan sampai gagal karena teknis ya. Teknisnya mungkin tadi saran upload, mungkin sinyal dan yang lain-lain, jangan sampai terulang seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe YouTube channel kami Khairul Rijal Official dan juga IG dan TikTok Lulus ASN. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.